Yaitu Mufti Wahabi di Arab Saudi pun tidak dapat menolak dan tidak bisa memungkiri bahwa Syekh Albani memang tidak memiliki guru di dalam ilmu hadis dan di dalam ilmu fikih. Pengakuan Syekh bin Bas ini terekam saat beliau dimintai pendapat perihal qaul Syekh Albani yang tidak mewajibkan zakat perdagangan dan diabadikan secara tertulis oleh Syekh Abdullah bin Mani Ar-Ruqi, yaitu murid Syekh bin Bas. Pada suatu ketika Syekh bin Bas ditanya, wasu'ila an kalamil Albani fi zakatil arud wa annahu la yara al-wujub. Syekh bin Bas, Mufti Wahabi Arab Saudi, pernah ditanya tentang pandangan Syekh Albani yang mengatakan bahwa zakat perdagangan itu tidak wajib. Faqalah, maka Syekh bin Bas mengatakan, yang bagi ayyuklam anna Syekh Nasir muhaddits, seyogyanya perlu diketahui bahwa Syekh Nasiruddin Al-Albani itu adalah peneliti hadis. Walam yakun lahu syuyukhun yaqra'u alaihim, tetapi Syekh Albani tidak memiliki guru-guru untuk belajar atau telaki kepada mereka. Innama yaqra'u minal, dia hanya rajin membaca buku sendiri. Wa zakatul arud haka ba'dhum al-ijma' ala wujubiha, sedangkan kewajiban zakat perdagangan itu telah dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai ijma'. Wa fiha haditsana yashuddu ahadumal akhar, dan terdapat dua hadis yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Di sini sudah jelas dan sangat mentereng bagi kita bahwa Syekh Wahabi yang bernama Syekh Albani itu memang miskin guru, memang tidak memiliki guru sebagaimana pengakuan Syekh bin Bas yang juga ulama Wahabi. Dari sini, apakah kaum Wahabi masih mau mengelak bahwa Syekh Albani adalah imam, bahwa Syekh Albani adalah ahli hadis? Apakah pantas jika seorang ahli hadis tetapi tidak memiliki banyak guru, sedangkan ulama-ulama hadis yang terdahulu seperti Al-Imam Bukhari dan lain sebagainya, gurunya tidak hanya 10, bahkan sampai ratusan sampai ribuan. Coba kita lihat ulama-ulama terdahulu, misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah ahli hadis dan kitab hadisnya adalah hadis yang paling sahih di dalam masalah hadis. Ternyata Imam Bukhari ini berguru kepada 1080 guru. Jadi gurunya Imam Bukhari itu sebanyak 1080. Sedangkan Syekh Albani yang digadang-gadang, di branding sebagai ahli hadis, menurut bin Bas nggak punya guru. Bahkan ada yang mengatakan gurunya cuma ada sekitar 5. Atau misalnya guru-guru Imam Muslim. Di sini dijelaskan bahwa guru-guru Imam Muslim itu sekitar 220 ahli hadis. Atau misalnya Imam Ibnu Hibban, beliau ini juga ahli hadis. Ternyata guru Imam Ibnu Hibban itu yang memiliki kitab yang bernama Shahih Ibnu Hibban. Guru Al-Imam Ibnu Hibban itu ternyata mendekati 2000 guru ahli hadis. Nah, itulah. Jadi ulama-ulama ahli hadis yang kemudian mendapat gelar ahli hadis itu memiliki banyak guru dari ratusan sampai ribuan. Bukan hanya baca kitab di perpustakaan, tidak belajar kepada guru, tidak telaki kepada guru, maka di situ kalau dianggap sebagai ahli hadis, maka itu masih perlu banyak pertanyaan, masih dipertanyakan. Karena yang namanya ahli hadis itu, sebagaimana ahli hadis terdahulu adalah ulama-ulama yang memang talaki, memiliki guru, bertemu dengan guru, sehingga mereka benar-benar memiliki sanad atau mata rantai di dalam keilmuan, sehingga di dalam masalah ilmu, masalah pemahaman agama, pemahaman Islam itu tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kami admin Najib Naji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.